Assalamualaikum, selamat datang di Geografi Y bersama saya Ramlan Adiwijaya. Sobat Geografi, tiap tahun pas deket-deket Ramadan pasti muncul nih pertanyaan yang sama. Kadang-kadang sampai jadi perdebatan hangat. Kenapa ya tanggal mulai puasanya bisa beda-beda? Bahkan sama negara tetangga aja bisa selisih. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Pertanyaannya kedengarannya simpel kan? Tapi jawabannya, wah ternyata rumit. Ini melibatkan geografi, cuaca, bahkan soal pilihan metode. Pernah kepikiran nggak kenapa Arab Saudi misalnya bisa mulai puasa duluan dibanding kita di Indonesia? Ini bukan cuma soal beda kalender biasa loh. Ini adalah perpaduan keren antara sains dan tradisi. Oke, siap. Kita mulai investigasi kita. Dan untuk memecahkan misteri ini, kita nggak akan lihat ke belakang, tapi kita akan melompat ke masa depan, ke tahun 2026. Kenapa 2026? Nah, dengan menjadikannya studi kasus, kita bisa benar-benar paham prinsip yang berlaku setiap tahunnya. Oke, bagian pertama, kita akan bedah misteri awal Ramadan. Karena ini, yaitu tadi, bukan cuma soal nentuin tanggal, tapi perpaduan antara tradisi kuno dan sains modern. Dan ternyata nih, jawaban dari semua kebingungan ini semuanya kembali ke satu hal. Satu penampakan yang sangat singkat di langit senja. Apa itu? Inilah kuncinya, melihat hilal. Nah, istilah resminya itu Rukyatul Hilal. Kalau diartiin langsung ya ngelihat bulan sabit. Ini adalah metode observasi langsung. Jadi beneran ada para ahli yang tugasnya mantengin langit buat nyari kemunculan pertama bulan sabit yang tipis banget, pas setelah matahari terbenam. Nah, penampakan inilah yang jadi penanda dimulainya bulan yang baru. Prosesnya kelihatannya simpel tapi krusial banget. Gini cara kerjanya. Di hari ke-29 bulan Syaban, tim pengamat bakal menyisir cakrawala di arah barat, pas banget matahari tenggelam. Terus, pertanyaannya cuma satu, kelihatan nggak hilalnya? Kalau kelihatan, boom, besok kita mulai puasa. Kalau nggak kelihatan, ya udah bulan Syaban ya kita genapin jadi 30 hari, artinya puasa mulai lusa. Simpel kan? Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya nih, Rukyatul Hilal. Yuk kita pakai kunci ini buat studi kasus kita di tahun 2026. Pertanyaannya sekarang, di mana sih kira-kira hilal tahun 2026 itu bakal kelihatan pertama kali di seluruh dunia? Jadi, menurut perhitungan astronomi, prediksinya adalah tanggal 17 Februari 2026, hilal itu sudah bisa dilihat di beberapa wilayah di dunia. Artinya apa? Ya, artinya negara-negara yang ada di zona itu bakal mulai puasa tanggal 18 Februari. Kemungkinan besar sehari lebih cepat dari negara-negara lain yang lebih ke timur, kayak misalnya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan kalau kita ngomongin soal ini, pasti ada satu negara yang jadi sorotan utama kan? Betul loh, Arab Saudi. Mereka punya komite dan tradisi ru'yat yang udah sangat mapan dan diakui. Terus, kenapa Arab Saudi sering dapat keuntungan duluan? Ada dua faktor utama nih. Pertama, geografi. Lokasi mereka yang lebih dekat ke khatulistiwa itu bikin posisi hilal di langit jadi sedikit lebih tinggi. Jadi lebih gampang buat ditemuin di sela-sela sisa cahaya senja. Faktor kedua, iklim. Langit musim dingin di sana itu cenderung cerah, bebas awan dan debu. Visibilitasnya jadi bagus banget, sempurna buat pengamatan. Tapi tentunya Arab Saudi nggak sendirian. Negara-negara tetangganya di kawasan Teluk juga punya keuntungan yang mirip-mirip. Nah, negara-negara tetangga kayak Qatar dan Kuwait juga punya potensi besar buat mulai puasa lebih awal. Coba bayangin gini deh, karena lokasi mereka ada di sebelah baratnya Asia, matahari terbenam di sana kan sedikit lebih telat. Nah, selisih waktu ini ngasih si bulan waktu tambahan beberapa menit buat naik sedikit lebih tinggi lagi dari cakrawala. Jadinya, ya lebih gampang dilihat. Ditambah lagi iklim gurun yang kering, artinya awan juga jarang, jadi pandangan ke langit lebih jelas. Jadi, semua ini bukan kebetulan ya. Ada ilmu pastinya di balik ini semua. Yuk, sekarang kita selami lebih dalam lagi sains di balik pengamatan hilal. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Ada 3 ilmu yang bekerja sama. Pertama, astronomi. Ini yang ngasih tahu kita di mana posisi persisnya si bulan. Targetnya di mana. Kedua, geografi. Ini yang nentuin dari mana lokasi terbaik di bumi buat nembak target itu. Dan ketiga, meteorologi, alias ilmu cuaca. Ini yang jadi penentu apakah kondisi langit lagi cerah dan mendukung buat kita ngelihat targetnya. Nah, ketiganya ini harus klop, harus pas, baru deh hilal bisa kelihatan. Dan disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Penyebab utama kenapa tanggal bisa beda-beda di seluruh dunia, yaitu pilihan antara dua metode, ru'yat versus hisab.
Ru'yat itu yang tadi kita bahas ya, pengamatan visual langsung yang pastinya sangat bergantung sama cuaca dan lokasi. Kalau mendung ya wassalam. Tapi ada metode lain, yaitu hisab. Ini murni perhitungan astronomi. Pakai hisab, tanggalnya bisa ditentuin dari jauh-jauh hari, nggak peduli langitnya lagi mendung atau cerah. Nah, pilihan antara dua metode inilah yang sering banget jadi sumber perbedaan tanggal awal Ramadan di berbagai negara. Tapi, kita harus ingat, ini semua tuh lebih dari sekedar menentukan tanggal di kalender. Pengumuman awal Ramadan itu ibarat tombol start yang langsung menggerakkan roda kehidupan sosial, budaya, dan spiritual jutaan umat muslim di seluruh dunia. Coba deh bayangin, begitu tanggalnya diumumkan, semuanya langsung klik dan bergerak. Masjid-masjid langsung ramai buat sholat tarawih. Di rumah, keluarga mulai atur jadwal sahur dan buka puasa. Di luar, bazar-bazar Ramadan tiba-tiba muncul di mana-mana. Bahkan jam kantor pun seringkali disesuaikan. Ini adalah momen yang luar biasa, yang benar-benar menyatukan komunitas. Kutipan ini pas banget buat menggambarkannya. Coba pikirin lagi deh. Satu peristiwa astronomi yang kelihatannya kecil, yaitu munculnya bulan sabit tipis di langit senja, ternyata bisa secara langsung membentuk ritme kehidupan jutaan orang di bumi, mulai dari ramainya bazar Ramadan sampai kehangatan rutinitas keluarga di rumah. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Sekarang kan eranya udah canggih banget nih, ada teleskop super, ada superkomputer buat kalkulasi. Nah, gimana ya kira-kira keseimbangan antara tradisi ruqyat yang sakral dengan presisi hisab yang akurat ini bakal berkembang? Akankah suatu saat nanti kita punya satu kalender Islam global yang sama? Itu mungkin jadi misteri untuk dipecahkan di masa depan. Terima kasih banyak sudah menemani saya Ramlan Adiwijaya membongkar misteri awal Ramadan di Geografi Y. Sampai jumpa!